Baiklah, hari ini kita akan membahas soal ISF, ekonomi SMA tingkat kabupaten, di mana soalnya yaitu fungsi permintaan ikan kakap merah di Pulau Natuna, KIDE, sama dengan 20 ditambah 4P saat air laut pasang dan pilihan alternatif ikan jenis lain mudah didapat. Maka jumlah permintaan ikan kakap merah mengalami penurunan dari 400 kilogram menjadi 300 kilogram. Berdasarkan data di atas, maka jenis elastisitas permintaan ikan kakap merah di Pulau Natuna adalah, oke, ada di satunya 400 kilogram dan ada di duanya 300 kilogram. Nah, kalau kita perhatikan di sini sulap dari fungsi permintaannya positif. Positif artinya ikan kakap di sini adalah barang giver. Apa itu barang giver? Yaitu dia P-nya akan naik ketika Q-nya naik. Atau P-nya turun, dia juga ikut turun. Nah, ini jadi dia tidak mengikuti hukum permintaan. Oke, kita coba perhatikan di sini. Yang ditanya adalah elastisitas permintaannya. Berapa elastisitas permintaan ikan kakap merah? Untuk menghitung elastisitas, kita butuh data delta Q per Q1 kita kalikan dengan P1 per delta P. Nah, di sini sudah ada Q1 dan Q2, tapi tidak ada P. Nah, maka kita pertama kali tentukan P-nya di P. Caranya gimana? Kita bisa substitusi ke fungsi permintaannya. Jadi ketika Q1 dengan 400 kilogram, maka Q-nya bisa kita lakukan gini. Q1 Q-D sama dengan 20 ditambah 4P. Kakinya berapa? Q-nya kita masukin 400 sama dengan 20 tambah 4P. Maka ini 20 bisa kita pindahkan ke sisi kiri. 400 dikurang 20 sama dengan 4P. Ini 380 sama dengan 4P. Nah, 380 kita bagi 4 sama dengan P. 380 bagi 4 nilainya 95. Maka P1 itu nilainya sama dengan 95. Oke, kita temukan data P1. Lanjut, kita mencari P2-nya. Cari P2. Kita masukkan Q2 sama dengan 20 ditambah 4P. Berarti P2 itu 300 sama dengan 20 ditambah 4 kita kali dengan P. Ini pindah luas seperti yang sebelumnya, dikurang 20 sama dengan 4P. Maka 280 sama dengan 4P. 280 dibagi 4 itu sama dengan P. Maka P kita nilainya sama dengan 280. 28 bagi 4 itu 70. Dapat P2-nya itu 7. Ini P2 ya, 70. Nah, udah ketemu P1, P2, Q1, Q2. Lanjut kita mencari deltanya. Delta itu selisih ya. Maka delta Q itu sama dengan Q2 dikurang Q1. Q2 yang mana? Q2 yang 300. Q1 yang 100 berarti dia 300 dikurangi 400. Dan nilainya minus 100. Lanjut ke delta P.
delta P yang kita cari tadi, P2-nya itu 70, P1-nya itu 95. Maka selisihnya adalah minus 25. Minus 25 dan minus 100. Nah, udah lengkap data delta Q, Q1, P1, dan delta P kita masukkan ke dalam rumus E tadi. E sama dengan delta Q. Delta Q-nya minus 100. Lalu Q1, Q1-nya 400. Kita kalikan dengan P1. P1-nya yaitu 95. 95 kita bagi dengan delta P. Delta P-nya minus 25. Minus 25. Oke, kita sederhanakan. 0 sama 0 kita coret, jadinya min 1 per 4. Lalu ini kita bagi 5 dapat 19. Ini bagi 5 dapat 5. Maka ini minus ketemu minus jadinya positif. Berarti ini sisa 1. Ini 1 ya, ini 4. Berarti minus 1 dikali 19 sama dengan minus 19. Lalu 4 dikali min 5 minus 20. Minus dibagi minus hasilnya nanti bakal positif. 16 bagi 20 yaitu 0,95. Berarti hasilnya positif 0,95. Nah, kalau kita perhatikan di opsinya itu tidak ada ya 0,95. Nah, kalau harus memilih di sini kita lebih baik memilih yang 0,75. Kenapa? Karena kalau kita ngambil satu memang lebih dekat, tapi nanti jenis elastisitasnya sudah berbeda. Kalau 0,95 itu akan sama dengan 0,75. Dia sama-sama bersifat inelastis. Tapi kalau udah satu itu berarti elastis uniter. Maka jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah yang E. Oke, sekian hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.